Penyanyi Melly Goeslaw kembali menampakkan diri di dunia musik tanah air. Ia merilis lagu kolaborasi spesial bersama almarhumah Nike Ardilla bertajuk Bertemu Kembali. Uniknya, Melly memanfaatkan teknologi AI untuk mewujudkan Nike Ardilla. Menurut Melly, lagu Bertemu Kembali merupakan lagu yang bercerita tentang kondisi perpisahan yang hanya sementara tapi tidak bersifat abadi. Tidak banyak yang tahu kalau lagunya itu berisi cerita soal obrolannya dengan Nike Ardilla dulu. Selaras dengan dilahirkannya lagu Bertemu Kembali, ternyata hal ini juga sekaligus sebagai pengingat buat fans Nike Ardilla bahwa sosok Nike berulang tahun pada 27 Desember mendatang. Simak video selanjutnya. Untuk ini yang dari Mas Rahmat dulu aja, satu dulu. Ya Mas, terima kasih pertanyaannya. Jadi waktu memutuskan atau ada keinginan duet kan pastinya meskipun saya kedekatan dengan almarhum sangat dekat, tapi pasti secara art nggak boleh absurd gitu ya. Jadi saya mencari kira-kira lagu mana yang bisa dimasak sama lagu baru, terus liriknya juga masih bisa satu line. Karena saya tuh sebenarnya pengen ceritain tentang kisah tiga orang saya, Mas Anto sama Nike gitu. Karena memang pertemuan dengan Nike itu adalah yang pertama dan terakhir untuk Mas Anto, dan seperti habis itu saya menikah dengan Mas Anto. Tadinya saya ngerasa kok Tuhan gak adil ya gitu. Saya dapat suami tapi sahabat saya pergi. Jadi saya pengen banget di lagu itu nanti ada lirik tentang itu. Jadi ada lirik yang tapi bagaimana kini aku ada dia tapi gak ada kamu. Nah itu, tapi akhirnya ya saya harus melanjutkan hidup saya. Dan dengan pilihan yang tepat, pastinya pilihan Allah tapi juga dia merestui gitu. Nah lagu Duka Pasti Berlalu itu yang saya baca liriknya, ini kayaknya bisa satu line dan dimasak sama lagu baru. Begitu ceritanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau audio tadi mungkin sudah dijelaskan sama Mas Arto sama Dimas juga. Nggak pakai AI ya? Nggak pakai AI, jadi jujur aja saya agak gergetan waktu baca komen. Ini suaranya AI ya? Suaranya AI? Enggak, ini suara asli. Makanya tadi aku sudah dijelaskan juga pakai Melly, dan saya juga terima kasih buat teman-teman NRC yang susah payah dan suka rela menjawabin satu-satu untuk pertanyaan-pertanyaan atau statement yang ada lain. Tapi seperti tadi Mas Teja bilang bahwa saya menantang Mas Teja bahwa itu benar. Jadi saya bilang, saya izin dulu ke Bu Aceh, Bu, nanti saya kepengen video klipnya gimana caranya kita menghidupkan kembali lagi gitu. Dan di pikiran saya seharusnya bisa kita cari model yang badannya setipe, mungkin struktur rahangnya setipe, bukannya kita ganti. Ini kan namanya udah ngayal ya. Ngayal saya langsung minta ke Mas Upi Guava yang mana sebutin dengan Mas Teja sebutin dengan Mas Upi, kita mau bikin ini. Dan itu requestnya sebelum lagunya jadi sebelumnya gitu. Jadi biar mereka mempersiapkan kayak yang dulu. Ya udah begitu jadi lagunya dikerjakan kan. Dan di tengah jalan memang sempat ada kesulitan karena kadang-kadang pipinya kegedean atau segala macam, itu teknis. Tapi saya senangnya dari Mas Teja dan tim berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan ini sesempurna mungkin hingga kita bisa nikmati di hari ini. Wah, luar biasa. Dan ini mudah-mudahan nggak jadi sini ya. Jadi kalau dari sisi aku, musisi itu banyak banget Neng di zaman dulu. Yang pastinya itu menjadi inspirasi buat saya komposer. Inspirasinya dari Ledang Esmana, dari Cecep AS, dari Toha Rahab, dari semua komposer-komposer yang bisa dari saya.
saya suka bingung, suka gemes aja gitu. Anak-anak sekarang nggak tahu hal itu. Mereka tak, kalau potret kadang-kadang suka bawain lagu ini, buatin engkau masih anak seko atau ini pergi ke bulan. Lagu pergi ke bulan itu lagunya Tepi Kadi ya, lagunya Tepi Kadi itu semua nyanyi, satu kafe full nyanyi, tapi nggak tahu yang bikin yang nyanyi dulu Tepi Kadi, komposernya siapa. Nah menurut saya teknologi ini harus dipergunakan sebaik mungkin untuk juga mengetengahkan kembali yang sudah lama, yang sudah lebih dahulu menjadi menjadi insan musik ke tengah anak-anak Gen Z supaya tahu gitu. Anak-anak sekarang mungkin yang namanya Benyamin karena ada Sidul sekolah, tapi nggak tahu Suman Jaya itu yang mana gitu. Atau Bin Slamet itu yang mana? Ada Bin Slametnya tahu. Tapi menurut saya harus tahu mereka gitu. Sejarahnya itu harus tahu, begitupun di musik. Nah dengan adanya teknologi AI ini kan jadi tahu, oh komposer ada dulu komposer namanya Dedang F mana, lagunya ini. Ada Cecep AS dari Toharaha, ada segala macam. Itu yang perlu dipergunakan. Jadi bukan dimusuhin teknologi yang baru itu, tapi dipergunakan sebaik-baiknya untuk lebih memperkaya lagi. Ini sekarang kita, kalau dulu saya nggak mungkin duet sama almarhum Melki Guslo, papa saya. Sekarang mungkin banget gitu. Bukan, jadi jangan, tetap aja akan ada undang-undangnya ya, karena lagu itu ada copyrightnya, mempergunakan wajah orang juga nggak semena-mena terus di medsos wajahnya juga ditempel. Ini anak-anak AFC suka bandel nih, suka tiba-tiba bikin cover-cover sendiri. Jadi tetap aja walaupun ada teknologi baru, kita ada undang-undangnya, jadi gak usah khawatir. Tapi pergunakanlah teknologi itu sebaik-baiknya untuk mengetengahkan kembali sejarah musik. Ada siapa aja yang dulu yang sekarang menjadi cikal bakal atau inspirasi kita. Potret juga inspirasinya dari Beatles, dari Kus Klus, dari apa. Mungkin sekarang pada tahu, tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian mungkin cucu saya nggak tahu Kus Klus itu yang mana gitu. Nah dengan adanya teknologi sekarang, apalagi ada musika klasik, ini saatnya diketengahkan kembali musisi-musisi yang lama. Luar biasa sekali itu tadi intinya yang namanya teknologi itu yang bagusnya dipakai, jeleknya jangan dibuang, intinya mah gitu ya, simpelnya mah begitu. Nah tapi mungkin untuk diperbarui kembali. Iya, yang belum dirilis rasanya nggak ada ya, Mas Ed ya. Ya, nggak ada. Tapi dengan kemajuan teknologi dan juga kita berusaha setiap tahunnya membuat sesuatu yang beda dan baru untuk nikah dia pastinya. Saya rasa di tahun depan ya. Di tahun depan mudah-mudahan kita juga membuat sesuatu lagi yang berbeda. Aku mendengar dari kuping kiri aku ada yang ngomong asik, dari tadi dari belakang aku udah kayak si Ardila ini Pak ya, Ardila memang bukan lagi. Nah, tapi kalau dari pertanyaan aku, ini pertanyaan aku pribadi. Kan dikasih berapa list lagu tuh? Tapi ada nggak sih mungkin ada lagu bisa dibilang second option lah yang sempat jadi top list untuk dipilih untuk di mash up dengan lagu tertentu, ada nggak? Nggak ada sih, aku langsung ke lagu karena liriknya itu. Nama liriknya dan juga nyambung dengan cerita yang dari yang tadi disampaikan ya. Oke, kurang lebih itu tadi mungkin untuk